Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi, kurang lebih sepekan ke depan, bulan Ramadan akan segera tiba. Oleh karena itu, sebagian besar umat Islam menyambut dengan bahagia, penuh antusias dan semangat yang luar biasa. Ada dua ungkapan yang biasa dikemukakan oleh masyarakat Arab pada umumnya untuk menyambut kedatangan tamu. Yang pertama, ungkapan ahlan wa sahlan, artinya selamat datang. Ada juga ungkapan marhaban, pun juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia selamat datang atau welcome atau wilujeng sumping, sugeng rawuh. Tapi ada sedikit perbedaan, walaupun sama-sama selamat datang, tapi penggunaannya bisa berbeda. Ahlan wa sahlan digunakan menyambut ungkapan selamat datang untuk kedatangan tamu atau seseorang, itu yang sifatnya umum, biasa. Maka kalau kita lihat ketika kita turun di Bandara King Abdul Aziz, pemerintah Arab Saudi menyambut di bandara itu dengan ungkapan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang para tamu Allah hadir di negeri ini. Ahlan wa sahlan. Sementara marhaban itu diungkapkan secara khusus untuk menyambut tamu yang dianggap spesial, tamu yang dianggap istimewa, tamu yang dianggap mulia atau agung. Misal, ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, masyarakat Madinah antusias menyambut kedatangan beliau dengan ungkapan marhaban ya nurul ain, marhaban Jaddal Husain. Selamat datang tamu yang mulia,
yang bersinar, matanya memancarkan cahaya keindahan dan kebenaran. Selamat datang wahai Rasulullah, kakek dari Hasan dan Husain. Itulah yang dikemukakan oleh masyarakat Madinah ketika Rasulullah datang dengan ungkapan marhaban. Itu menunjukkan betapa Rasulullah adalah tamu yang spesialis, tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang istimewa. Pun juga dengan Ramadan. Sebentar lagi kita akan melihat bertebaran ucapan-ucapan itu, yaitu marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Jamaah sekalian, sesungguhnya kata marhaban itu memiliki makna lain selain kata selamat datang untuk tamu yang istimewa. Kata marhaban bisa dimaknai tempat yang lapang, tempat yang luas. Apa korelasinya dengan menyambut kedatangan Ramadan? Itu maknanya berangkat dari hati yang lapang, berangkat dari hati yang luas, kita sambut Ramadan. Kita bahagia dengan kedatangan Ramadan. Karena mungkin ada sebagian kecil di antara kita umat Islam ketika datang bulan Ramadan ngeluh. Ya, datang lagi bulan Ramadan, nggak bisa makan di siang hari. Itu menunjukkan hatinya belum marhaban, belum lapang. Yang kedua, makna marhaban itu maknanya adalah tempat memperbaiki sesuatu yang rusak. Mungkin dalam bahasa Inggris sering disebut dengan workshop. Orang kita menyebut dengan bengkel. Apa korelasi Ramadan dengan tempat memperbaiki sesuatu yang rusak? Kita pahami Ramadan adalah bulan di mana kita mawas diri, mengintrospeksi diri, mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi selama ini ada perilaku kita, amaliyah kita yang mungkin rusak. Jika ada yang rusak, mari kita perbaiki di bulan Ramadan. Bisa jadi ada yang bengkok, jika ada yang bengkok, mari kita luruskan di bulan Ramadan. Jika ada yang salah, mari kita benarkan di bulan Ramadan. Itulah makna marhaban ya Ramadan. Ramadan tempat memperbaiki sesuatu yang rusak. Nah, makna yang ketiga yang tadi saya ungkapkan adalah ungkapan selamat datang untuk tamu yang dianggap mulia, yang dianggap istimewa. Pertanyaannya kemudian adalah, di mana letak keistimewaan Ramadan sehingga disambut dengan ungkapan marhaban ya Ramadan? Salah satu dari sekian banyak keistimewaan Ramadan adalah diturunkannya mukjizat Rasulullah terbesar, itu Al-Quranul Karim. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi Rasulullah. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Allah jelaskan dalam kalimat berikutnya, hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 fungsi diturunkan Al-Quran pada ayat itu. Yang pertama sebagai hudan, hudal linas, petunjuk, guidance, denah. Kemana kita mengarah? Al-Quranlah petunjuknya.
Bagaimana kita berperilaku, Al-Quran adalah petunjuknya. Jemaah sekalian, ibarat otomotif, mobil atau motor. Pabrik-pabrik mobil atau motor ketika mengeluarkan produk tersebut biasanya disertai dengan buku petunjuk penggunaannya. Maka jika mobil dan motor itu mengikuti buku petunjuk penggunaannya, biasanya motor itu atau mobil itu awet. Kenapa? Sesuai dengan petunjuk buku yang ada. Dari mana buku petunjuk itu dibuat? Buku petunjuk itu yang membuat adalah sang pembuat mobil, sang pembuat motor, itu pabriknya. Tahu betul berapa cc, apa bahan bakarnya, bagaimana kapasitasnya, lengkap. Kenapa? Karena yang membuat itu adalah sang pembuat mobil atau motor itu. Yang membuat manusia adalah Allah. Yang membuat alam jagat raya ini adalah juga Allah. Maka Allah paling tahu bagaimana cara manusia hidup di alam dunia ini supaya tidak sesat. Maka Allah turunkan buku petunjuk, namanya Al-Quran, dan itu diturunkan pada bulan yang istimewa, Ramadan. Maka Rasul katakan dalam sabdanya, taraktu fikum amroini lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasuli. Aku tinggalkan dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, berpedoman kepada dua hal itu, kalian akan selamat selama-lamanya. Dua hal itu adalah kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai guidance. Itu keistimewaan Ramadan. Yang kedua, Rasul sebutkan di dalam hadisnya, qad jaa syahrul Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradha Allah mewajibkan kepada kalian fiha shaum, itu melaksanakan puasa. Kalimat berikutnya Rasul katakan apa? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan, sehingga Ramadan disambut dengan kata marhaban, karena Ramadan ada satu malam yang apabila kita beribadah pada malam itu, nilai pahala ibadah kita melebihi 1000 bulan, yaitu dikenal dengan Lailatul Qadar. Tidak ada di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Sehingga pantas kalau kemudian kita menyambut Ramadan dengan ungkapan marhaban, bukan ahlan wa sahlan. Karena Ramadan bulan yang istimewa, bulan yang spesial, bulan yang mulia. Salah satu kemuliaannya ada malam yang lebih baik dari 1000 malam lebih. Al-Quran surat Al-Qadar Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam Al-Qadar. Tahukah kalian malam Al-Qadar itu? Allah jelaskan dalam kalimat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar adalah malam kemuliaan yang apabila beribadah pada malam itu, maka nilai pahala kita lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Andaikan kita berandai-andai, selama hidup kita sanggup melakukan qiyamul Ramadan secara utuh, tidak ada bolong-bolong, 20 kali Ramadan, itu dipastikan orang tersebut mendapatkan 20 kali Lailatul Qadar. Kalau 20 kali Lailatul Qadar dikali 1000 bulan lebih, itu artinya 20.000 bulan lebih. 20.000 bulan dibagi 12 dalam setahun,
diperkirakan sekitar 1.600 tahun lebih. Itu semua bernilai ibadah. Padahal ibadah umur kita hanya 60 sampai 70 kata Rasul. Baina sittin wa sab'in. Maka bahagialah kedatangan Ramadan sehingga Ramadan disambut dengan ungkapan marhaban. Masih banyak keistimewaan lain, dilipat gandakannya pahala, dihapus segala dosa-dosa dan lain sebagainya. Intinya, mari kita sambut kedatangan Ramadan berangkat dari hati yang lapang untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, karena Ramadan adalah bulan yang istimewa. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kita sampai di bulan Ramadan. Allah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk mampu melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan, dan semoga rangkaian ibadah Ramadan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya ajizu ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.